Mengejutkan, Luhut tantang pengkritik hutang negara, tatap muka. Apa? Kata Bosman. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menantang pengkritik hutang negara untuk bertatap muka dengannya. Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan hutang negara selama pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi, kalau ada yang mengkritik kami, sini, saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami. Ngomong, ujarnya melalui diskusi virtual Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nggak usah ngomong di TV lah. Ketemu saya di sini. Nanti dia kasih angkanya. Saya tentara, walaupun bukan lulusan ekonomi. Saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongi, sambungnya. Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap domestik bruto, PDB, masih rendah ketimbang negara-negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Singapura itu lebih dari 100% dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika. Malah, kita nggak tahu lagi berapa besar, kata dia. Luhut mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32% hingga akhir 2020. Luhut bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif. Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat. Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang mengerti. Jadi kita jangan nggak ngerti juga. Bodoh-bodohin rakyat kita, ngutang nggak benar. Utang kita itu produktif, ucapnya. Kementerian Keuangan Kemenkeu mencatat total hutang pemerintah hingga April 2020 mencapai 5.172,43 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total hutang tersebut meningkat 643,03 triliun atau 14,22%. Total hutang tersebut setara dengan 31,78% terhadap PDB. Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60% dari PDB. Sebelumnya, sempat digembar-gemborkan, Bosman menantang untuk adu debat hutang negara. Hutang Indonesia tercatat di Mei 2017 lalu adalah sebesar 3.672 triliun rupiah. Atau kalau Ibu Menteri Sang Mega Bintang berkata setiap manusia Indonesia menanggung 13,6 juta rupiah hutang. Hutang Indonesia di awal masa pemerintahan Pak Jokowi adalah 2.600 triliun. Sehingga dalam 3 tahun ini, hutang Indonesia meningkat 1.100 triliun rupiah. Sekali lagi data yang saya buka, dan sekali lagi saya dianggap manusia yang menentang kebijakan Jokowi. Saya harus sekali lagi meluruskan, saya tidak menentang infrastruktur Jokowi. Saya tidak suka caranya membangun infrastruktur. Saya ingin berkontribusi, dan sudah banyak saya tuliskan sekilas banyak solusinya. Banyak contoh proven method dengan cara tidak ngutang. Ya sudahlah, siapa sih si Sontoloyo ini yang ngotot suaranya didengar? Saya mau menyoroti lagi, bukan untuk mengkritisi. Kalau Jokower pada alergi jagoannya dikritik, tetapi untuk mengingatkan sebagai very early warning alarm. Saya mau tanya, Indonesia ini trade-nya dalam 1 tahun surplus. Apa defisit dalam perhitungan menggunakan mekanisme metode ekspor minus, import plus apa minus? Itu deh sebenarnya. Lalu, nanti didetailkan lagi. Yang diimpor apa, yang diekspor apa. Sehingga tahu jelas, kalau yang diimpor pangan, yang diekspor bahan baku alam, maka artinya industrinya tidak tumbuh. Faktanya saat ini, kita tinggal menghitung hari. Begitu sumber alam habis, apa yang terjadi sama Indonesia? Cucu-cucu kita suatu hari bertanya, "Eyang,
Zaman dulu itu Indonesia punya tambang emas ya. Dulu Indonesia punya tambang perak ya. Dulu kita punya tambang minyak dan gas ya. Sekarang kemana Eyang? Oh, habis dijual buat hidup Eyang-Eyang dulu karena oleh pemimpin sebelum-sebelum ini. Kami pada pendek pikiran sehingga ambil gampangnya saja. Kalau sumber daya untuk hidup plus bayarin utangan. Karena dari pajak masih belum bisa menyambung hidup. Harus ngutang juga buat APBN. Maaf ya, kalian jadi miskin sekarang. Tapi kalian punya jalanan yang panjang, punya bandara, punya gedung, punya kereta cepat. Kami putuskan tukar kekayaan dari yang Tuhan berikan ke benda ciptaan manusia. Waktu itu kita anggap penting punya aset kebendaan sekaligus. Paling begitu kalimat yang saya bisa ucapkan ke mereka 30 tahun lagi lah kira-kira. Pas di kemerdekaan Indonesia yang ke-100, di mana sudah habis semua sumber minyak dan gas, dan mungkin tambang emas dan mineral strategik lainnya juga musnah diambil Amerika dan Cina. Pertanyaan sekarang, apa itu yang akan pasti terjadi nanti? Lalu kita diam saja begitu ya sekarang. Sekali lagi, ada banyak cara untuk membangun tanpa hutang. Ada banyak cara tidak menaikkan listrik. Kan jadinya jika anggaran tidak terlalu dipaksakan. Membangun infrastruktur 2019. Slow sedikit lah. Jangan terlalu mengejar etalase 2019, Pak. Sudahlah, Pak Presiden. Anda tidak ada lawannya di 2019. Kalau urusan infrastruktur. Tetapi, kalau dipaksakan, keuangan kita akan jebol, Pak. Masih perlu 700 triliunan rupiah. Tapi apa hutang lagi agar mencapai rekor 4.500 triliun hutang? Hutang negara di akhir jabatan 2019. Apa listrik terus dinaikkan agar APBN kuat? Duh Pak, rem sedikit lah Pak, direview lagi. Lah uang menteri saja mau 3 kali reshuffle. Masa proyek infrastruktur nggak di-reshuffle juga? Di sisi lain, langkah kuda Indonesia. Kapan? Greget gue. Pemain catur semakin menarik antara Amerika dan Tiongkok. Kalau kita sedang bermain catur, maka kita tahu setiap langkah ke depan itu mempersedikit langkah berikutnya. Karena langkah catur bidaknya 50% hanya bisa maju. Yang bisa malang melintang, terbatas, ratu, benteng, peluncur. Sisanya yang paling sulit dibaca langkah kuda. Pastinya setiap langkah Amerika dan Tiongkok tiap harinya pasti mendekati titik kulminasi yang menjadikan keduanya dalam posisi point of no return. Sudah tidak bisa belok lagi kecuali perang atau remis. Remis kita tahu syaratnya. Trump jadi presiden lagi. Langkah terbaru yang akan dilakukan oleh Trump adalah Amerika akan memperlakukan peraturan yang tidak memperbolehkan bank-bank Cina untuk melakukan SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Akibatnya, seluruh lalu lintas transaksi keuangan dari seluruh dunia ke Cina begitu juga sebaliknya akan berhenti total, terutama hard currency utama dunia yaitu dolar, pound sterling, yen, Aussie dan euro. Tahu apa artinya kan? Yuan yang saat ini digunakan oleh 1,9% transaksi internasional akan menjadi tidak punya infrastruktur exchange lagi ke mayor currency dunia. Negara kaki tangan Cina saja yang mau menerima sebagai bilateral currency, dan ini artinya penjajahan. Begini penjelasannya. Kalau sebuah negara menerima transaksi sebuah mata uang yang tidak beredar di internasional, contoh yuan, beli beras Vietnam, maukah Vietnam dibayar pakai yuan? Lalu yuannya Vietnam tadi untuk apa? Ya hanya bisa untuk beli barang Cina lagi. Katakan beli gadget Cina, terlihat muter ya. Apa yang terjadi kalau Vietnam sudah punya gadget Cina, baju Cina, mobil Cina, tetapi ingin beli minyak di Timur Tengah? Uangnya dari mana? Vietnam harus cari sumber dolar di tempat lain juga. Apa yang terjadi kalau Vietnam merasa, nggak mau jual ke Cina deh, mending ke Malaysia saja, dapat dolar. Maka Cina akan kehilangan sumber berasnya. Dengan strategi Amerika tadi, Cina ditekan dari sisi international exchange. Memegang yuan menjadi seperti memegang najis, hideous currency.
Menurut saya, ini strategi jenius dari Amerika dan selalu mengayal kalau saya Xi Jinping, apa langkah yang saya harus balas Amerika. Seru banget. Saya menghayal berasa jadi sekondan Xi Jinping. Saya merasa seperti world class leader in a making, mempelajari langkah-langkah mereka itu. Setelah langkah jenius Cina mengkomunikasikan Hong Kong sebentar lagi, di mana akan mematikan 2000-an perusahaan Amerika di Hong Kong, di mana itu langkah balasan atas ratusan perusahaan Cina listing di bursa Amerika yang akan dibuang. Alibaba CS balik kampung. Jack Ma tidak lagi memuji-muji Mark Zuckerberg dan Warren Buffett CS lagi. Strategi Amerika dengan 4 kapal induk dan ratusan kapal perang mengepung Laut Cina Selatan. Seperti strategi Gajah Mada, mengepung melalui lautan menggunakan ratusan kapal perang ke sebuah wilayah yang didatangi untuk takluk dengan mengikuti Majapahit. Negosiasi di darat adalah dengan perjanjian logam. Setelah setuju, kekuatan maritim tadi bergeser ke seluruh Nusantara. Amerika dengan kekuatan tentara lautnya ditambah sekutunya adalah hanya memberikan efek gentar ke Cina. Secara individu, banyak yang belum kerasa, masih nggak sadar, masih nggak peduli, namun inilah masa Indonesia ambil peran. Kalau paham, inilah masa yang tidak kembali dalam 100 tahunan. Inilah masanya kita bergerak menjadi global player. Masih nggak sadar juga ya? Susah benar sih sadarnya. Diamput, gergetan gue. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?